Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita sudah dapat memenuhi undangan Allah di tempat yang mulia ini, karena tidak semua orang yang beriman punya kesempatan untuk hadir di tempat seperti kita ini, dan tidak semua orang yang mengaku berislam dapat juga hadir karena barangkali tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membangun manusia melalui proses kecintaan dan kasih sayang, sehingga dunia lebih manusiawi, lebih terbuka, lebih demokratis, lebih bahagia. Sekalipun saat ini banyak di antara kita yang mengalami stres, yang kehilangan kebahagiaan karena lebih dari 8 bulan kita diuji oleh Allah dengan makhluk yang amat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata, COVID-19 itu. Anak-anak tidak bisa belajar dengan baik sekalipun ada proses pembelajaran daring. Proses itu belum didukung oleh manajemen, belum didukung oleh kebijakan, sarana, karena semua yang ada baik standar nasional pendidikan, manajemen pendidikan dan yang lainnya itu dari sejak dulu didesain untuk pembelajaran di kelas. Jadi belajar barangkali anak-anak itu sudah 8 bulan, 9 bulan apa adanya. Di sektor ekonomi juga terdampak. Sekarang ini diberitakan bahkan di Jawa Barat ada 380.221 yang kena PHK, sehingga jumlah pengangguran meningkat jadi 2,53 juta orang. Tingkat kemiskinan juga sama meningkat, luar biasa meningkatnya, sehingga karena pengangguran meningkat, tingkat kemiskinan meningkat, dan potensi zakat yang diperkirakan 233,8 triliun di tingkat nasional tahun kemarin hanya masuk 8,1 triliun, hanya 3,46% saja, atau sekitar 3,5% saja. Apakah ini karena muzaki sudah berubah menjadi mustahil, atau memang ada hal-hal lain sehingga permasalahan ini makin bertambah? Ditambah lagi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, persatuan mulai terganggu. Barangkali ada kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dioptimalkan, dan manusia tetap ingin hidup dengan kepentingannya, dan ruang kebenaran menjadi lebih sempit karena kepentingan-kepentingan praktis lebih menguasai. Akibatnya persahabatan di antara kita menjadi terganggu. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwa
Allah tidak akan menurunkan rahmat. Innallaha la yanzilu rahmat ilal qaumihim qatir rahim. Allah tidak akan menurunkan rahmat pada satu kaum bihim qatir rahim, di mana di lingkungan kaum itu ada orang yang memutus silaturahim. Hadis Muslim. Di rumah sekalipun harta serba berlimpah, semua fasilitas hidup bagus, bahkan masuk mewah, tapi ketika antara suami dan istri memutus silaturahim, jangan harap di balik kemewahan itu ada rahmat Allah, karena Allah tidak turunkan rahmat pada kaum itu. Di lingkungan masyarakat juga sama begitu, di lingkungan negara pemerintahan juga sama. Karena itu ancaman bagi orang-orang yang memutus silaturahim bukan saja Allah mencabut rahmat, tidak menurunkan rahmat, tapi juga la yadkhulul jannah qatir rahim, kata Nabi. Hadis Muslim. Siapa yang disebut la yadkhulul jannah ketika orang meninggal dunia dalam keadaan sedang memutus silaturahim, barangkali la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Wallahu a'lam. Ketika masih hidup masih ada kesempatan untuk menjalin kembali silaturahim, saling memaafkan di antara kita. Hadirin, kekuatan kita di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat bukan di barang, di tumbuhnya sikap saling mengerti. Di rumah, kekuatan di rumah itu bukan gedung yang mewah, bukan mobil yang mewah, bukan harta yang ada, tapi tumbuhnya sikap saling mengerti antara suami dan istri. Tumbuhnya sikap saling memahami, saling mengisi, dan saling menolong di antara suami dan istri dan anak-anak. Karena itu, sukses seorang suami bukan sekedar menyediakan rumah yang mewah, tapi kemampuan membangun sikap saling memahami dan saling mengerti di antara anggota rumah itu. Demikian juga di lingkungan pemerintahan. Kekuatan di lingkungan pemerintahan bukan hebatnya jalan, jembatan, bangunan, gedung atau yang lainnya, tapi kekuatan dalam satu pemerintahan perintah pada kekuatan nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu. Dan nilai itu dibangun oleh sikap yang tadi, sikap saling mengerti, saling memahami. Itulah yang dijamin oleh Allah, tidak akan merugi. Siapa dia? Semua orang pasti merugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang dijamin tidak akan merugi baik di rumah, di masyarakat, ketika berdagang, bekerja, di lingkungan pemerintahan dan sebagainya, adalah orang-orang yang tunduk pada nilai-nilai keimanan, di mana keimanan ditempatkan di atas sukses, bukan keimanan ditempatkan di bawah sukses. Siapa lagi yang dijamin tidak rugi oleh Allah adalah orang-orang yang melakukan amal saleh, yang ikhlas karena Allah. Siapa lagi? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang bisa saling mengingatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Juga ada perintah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apabila perintah-perintah Allah ini kita taati, kita patuhi, insyaallah Allah turunkan rahmat dan keberkahan pada kita semuanya. Mudah-mudahan demikian. Dan juga dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, Allah akan menolong kita selama kita menolong saudara kita. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong kita selama kita menolong saudara-saudara kita. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, ingin doa-doa dikabulkan, tolong dulu sesama barangkali. Karena dijamin oleh Nabi dalam hadis Muslim nomor 2699, ada jaminan dari Rasul, Allah pasti menolong. Kekuatan manusia terbatas. Dokter hanya bertugas mengobati, urusan sembuh Allah.
Ada seorang ibu rumah tangga usia 65-66 tahun, cuci darah di Hasan Sadikin 1 minggu 2 kali. Tidak ada peluang untuk bisa sehat, dan semua dokter juga beranggapan sulit disembuhkan. Tapi dengan izin Allah, setelah 7 bulan dia cuci darah, disembuhkan oleh Allah ginjalnya. Dengan berdoa, anak-anaknya, keluarganya berdoa setiap malam kepada Allah. Nah, dokter tidak percaya, akhirnya suruh ke lab kembali. Kedua kali dinyatakan di lab sehat, sampai ketiga kali. Kata dokter, tidak masuk akal. Ya, itu bukan urusan akal, itu urusan iman. Ketika Allah menolong, akal ini terbatas kemampuannya, tapi iman melampaui batas-batas kemampuan akal, kemampuan keterampilan, kemampuan apapun. Karena itu, kalau kita ditolong oleh Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Ada seorang ibu pensiunan di Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat, ingin berangkat haji, tidak ada yang mengizinkan, tidak ada yang tanda tangan surat kesehatannya, kecuali ada seorang dokter yang mau menandatangani, Dr. Resno. Berangkatlah beliau dengan penyakit kanker payudara stadium 4. Sambil kita berdoa, kemudian dibasuh dengan zam-zam, terus berdoa yakin Allah mengabulkan. Perasaan sakitnya berkurang, masuk ke Madinah makin berkurang. Selesai ibadat haji, tidak terasa, ingin segera pulang dia. Yang dirindukan adalah laboratorium. Sampai di Bandung, dicek di lab, negatif. Ini juga bukan urusan logika, ini urusan iman. Karena itu, apabila kita yakin iman kepada Allah, kita tidak akan stres menghadapi sesuatu karena Allah Maha menolong. Dan kita yakin kalau kita menolong sesama, kita tunduk patuh pada Allah, Allah menolong kita. Pada saat Allah menolong kita, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, barangkali kita tidak perlu stres ketika jabatan hilang. Karena saat jabatan hilang ada rahasia Allah. Boleh jadi saat jabatan hilang, Allah sedang menyelamatkan kita dan mengurangi beban kita di hari kiamat nanti. Siapa yang bicara itu? Bukan logika. Kalau hanya logika pasti stres. Ketika harta berkurang, ketika sesuatu yang kita cintai hilang, kita akan stres kalau dihadapi oleh logika. Tapi ketika dihadapi oleh iman, barangkali kita akan menyatakan bahwa saat itu Allah sedang mengurangi beban kita di hari kiamat nanti. Nah, orang yang beriman tidak akan bicara gara-gara dia saya jatuh jabatan. Tidak bicara itu. Orang-orang yang beriman akan mengatakan dia adalah pelaksana takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi ridho Allah, berkah Allah, ampunan Allah ada di balik kesulitan. Dan boleh jadi ada di balik kenikmatan, kita tidak tahu. Ketika kita meyakini ridho Allah ini, kita tidak paham apakah ridho dan ampunan Allah ada di balik kenikmatan atau ada di balik penderitaan. Tidak tahu. Ketika kita tidak tahu, kita gunakan iman, kita akan terima apa yang Allah sampaikan. Dan kata Nabi, kalau kamu tahu hal yang gaib, kamu akan memilih apa yang ada padamu. Karena yang ada padamu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidak ada pada kita tidak dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu posisi, apakah itu uang, apakah itu jodoh, apakah itu jabatan, yang tidak jadi, yang tidak ada pada kita tidak dijamin kebaikannya oleh Allah.
Kenapa orang suka bersikeras untuk mencapai kepentingan-kepentingan itu? Karena kita tidak tahu. Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu, dijamin oleh Allah. Wallahu ya'lam, Allah tahu semuanya. Wa antum la ta'lamun, kata Allah, kamu sekalian tidak tahu. Ketika disebutkan wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi apa yang kau anggap itu jelek bagus bagimu, kata Allah. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kau anggap itu baik, kau cintai, kau harapkan buruk bagimu. Allah Maha tahu. Dan disebutkan wa antum la ta'lamun, kamu tidak tahu. Karena dibalik ketidaktahuan itu, maka kita harus tunduk pada ketentuan Allah, karena apa yang diberikan oleh Allah pada kita yang terbaik menurut Allah SWT. Karena itu tidak pada tempatnya ketika kita berhadapan dengan orang, kita menyakiti sesama, tidak pada tempatnya. Kalau kita bisa bahagiakan, kenapa kita sakiti? Kalau kita bisa tersenyum, kenapa kita marah-marah pada orang itu? Dan kalau Allah memberikan petunjuk, kita akan nyaman. Ketika Allah mencabut sebagian rezeki dari kita, mencabut sebagian kesehatan dari kita, insya Allah kita akan nyaman menghadapi semuanya. Hadirin, ada yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Al-akhila, kata Allah, teman-teman itu boleh jadi baik yang dekat maupun yang jauh, boleh jadi akan menjadi aduul lakum illal muttaqin. Teman-temanmu sebagian dan yang lain itu boleh jadi akan menjadi musuhmu di hari kiamat illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini kadang-kadang kita hanya bicara tentang kepentingan, dan kepentingan boleh jadi ini akan memperbudak logika ketika nafsu menguat dan iman serta hati nurani melemah. Nah, kepentingan dan nafsu itu akan memperbudak logika kita. Kita akan tetap paksakan sekalipun teman itu membawa pada jurang kecelakaan, boleh jadi narkoba, boleh jadi korupsi, boleh jadi yang lainnya, tetap akan diikuti. Tapi Allah ingatkan bahwa teman-teman itu sebagian yang satu dengan yang lain boleh jadi di hari kiamat akan menjadi musuh bagimu. Bahkan diperkuat lagi oleh Allah dalam Al-Furqan 28:29, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ini pengakuan di hadapan Allah yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya wailata, kecelakaan besarlah bagiku, lam attakhid fulanan khalila, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Dia menjerit di hadapan Allah dari kiamat, sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Furqan 28. Laqad adallani an dzikri ba'da ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ini kata manusia yang menyesal di hari kiamat itu. Disebutkan sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Ini penyesalan yang teramat sangat. Kita masih punya kesempatan untuk mempersiapkan akhirat. Kalau ada orang yang salah, orang yang mendolimi, pahala memaafkan orang yang mendolimi itu hasabuhu hisaban yasiro. Ketika kita mampu memaafkan orang yang mendolimi, maka di hari kiamat Allah akan memudahkan hisaban di hari kiamat. Hasabuhu hisaban yasiro. Apalagi pahala bagi orang-orang yang mendolimi kita maafkan, adkhalul jannah, Allah masukkan dalam surga. Ketika di antara kita pernah didolimi oleh orang lain, kemudian siang hari, besok hari kita datangi dia, kita maafkan dia, di balik dia itu ada kunci surga untuk kita. Tapi agak sulit karena ada perasaan gengsi, padahal gengsi tidak ada di hadapan Allah dari kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, terakhir saya ingin menyampaikan satu ayat surat Hud ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'i tsumma la tunsarun. Wa la tarkanu ilal ladzina dzalamu, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu nanti dimasukkan dalam api neraka. Ketika kita bergabung dengan orang-orang zalim, fatamassakumun nar, kata Allah, Allah akan masukkan dalam api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya'i tsumma la tunsarun, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang Allah sampaikan. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.